Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Nurul Fitri Febrianti dan rekan saya Winnie Eve akan memaparkan tentang metode survei kuantitatif. Pengertian, metode survei kuantitatif adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh oleh responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Secara umum, berbagai survei melibatkan sampling walaupun berbeda tujuan atau ruang lingkup. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel. Maksud dan tujuan. Nah, tujuan dari survei adalah memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan dan menganalisa secara sistematis kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Nah, di sini menurut Soehartono bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu atau bertujuan untuk melakukan analisis. Karakteristik dan ciri-ciri survei. Metode survei biasanya melibatkan responden atau sampel yang dapat mewakili suatu populasi dengan menggunakan sampel acak. Pengumpulan informasi dari kelompok orang untuk menggambarkan aspek-aspek penelitian. Metode penelitian survei cenderung bersifat kuantitatif, deskriptif. Informasi berasal langsung dari narasumber yang menyatakan pendapatnya sesuai dengan kuesioner maupun wawancara. Selanjutnya ada penggolongan metode penelitian survei. Ada dua penggolongan, yaitu populasi dan sampel. Dari populasi, dalam penelitian kuantitatif diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan berdasarkan sampel, bagian dari populasi itu, apa yang dipelajari oleh sampel, maka kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Winnie Eve. Saya persilahkan rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis survei. Yang pertama, survei catatan, yaitu penelitian yang banyak memanfaatkan sumber datanya berupa catatan. Yang kedua, survei menggunakan angket, di mana pengumpulan data ini dengan membagikan angket ke responden. Yang ketiga, survei melalui telepon, di mana peneliti menghubungi langsung narasumbernya, kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut. Yang keempat, survei melalui wawancara kelompok, yaitu peneliti mengumpulkan informasi dalam satu kelompok yang memungkinkan terjadinya interaksi antara para anggota kelompok dan juga peneliti. Dan yang kelima, survei melalui wawancara individu, di mana penelitian ini menggunakan wawancara perorangan. Penelitian ini akan lebih sukses jika peneliti tertantang untuk mengeksplorasi permasalahan yang mempunyai informasi terbatas. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan survei. Untuk kelebihan survei, yang pertama, dapat dipakai untuk meneliti masalah pada situasi yang sebenarnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan relatif tidak mahal. Dan yang ketiga, pengumpulan data dapat dilakukan cukup mudah dari berbagai kelompok di dalam masyarakat. Dan yang keempat, tidak adanya batasan geografis, sehingga dapat dilaksanakan di mana saja. Yang kelima, penelitian survei dapat menerima atau menolak suatu teori tertentu. Dan untuk kekurangan survei, yang pertama, variabel independen tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pemilihan kata saat membuat kuesioner dapat menimbulkan makna yang bias. Yang ketiga, terkadang sulit dilaksanakan karena responden dari narasumber yang terus menurun. Dan yang keempat, tidak terdapat jaminan bahwa angket yang akan dijawab itu oleh semua sampel.
Langkah-langkah penelitian survei atau prosedur penelitian survei, yang pertama menentukan masalah penelitian terlebih dahulu, di mana masalah penelitian adalah konseptualisasi atau pemekaran konsep atau sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diteliti. So, tidak semua masalah dapat dikatakan sebagai masalah penelitian. Yang kedua itu menentukan konsep dan desain penelitian. Desain penelitian adalah konseptualisasi atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai tingkat indikatornya. Yang ketiga, menentukan teknik sampling. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data penelitian, keterbatasan waktu, biaya dan tenaga untuk meneliti suatu populasi yang menyebabkan perlunya dilakukan penentuan sampel. Dan yang keempat, menentukan metode pengumpulan data atau biasa disebut sebagai teknik pengumpulan data. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, wawancara, yang kedua, angket, dan yang ketiga, observasi. Teknik wawancara umumnya itu digunakan oleh penelitian kualitatif karena metode pengumpulan data ini di mana peneliti ini dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam. Namun, wawancara juga dapat digunakan oleh penelitian kuantitatif. Teknik ini bertujuan untuk menemukan permasalahan awal atau studi pendahuluannya dan juga untuk mengetahui hal-hal secara mendalam. Metode pengumpulan kedua yaitu angket, di mana maksudnya adalah dalam penulisan angket, peneliti harus memaknai bentuk pertanyaannya yang bertujuan untuk melakukan pengukuran. Yang ketiga, observasi. Teknik yang biasa digunakan jika peneliti ingin mengetahui gejala tentang perilaku manusia, gejala alam, jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dan yang kelima, pengolahan dan analisa data. Pengolahan analisa data itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah-langkah pengelolaan. Yang pertama, menyusun data, di mana penyusunan data ini yaitu memilih data yang penting atau diperlukan. Misalnya, memilih data yang objektif atau tidak biasa. Dan yang kedua, klasifikasi atau mengelompokkan data. Pengelompokan yang disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian dan hipotesisnya. Yang ketiga, analisis data. Data kuantitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif, maksudnya yang mencakupi tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik T. Untuk kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan hasil proses berpikir induktif dari penemuan penelitian dan hasil pembuktian hipotesis. Dan yang terakhir mengenai unsur-unsur penelitian survei. Beberapa unsur-unsur penelitian survei seperti konsep, proposisi atau postulat atau aksioma, teori, variabel, hipotesa, dan definisi operasional. Untuk konsep sendiri merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Peranan konsep dalam penelitian yaitu menghubungkan teori observasi antara abstrak dan realitas. Untuk proposisi yaitu hubungan yang logis antara dua konsep. Dalam penelitian sosial dikenal dengan 2 tipe yaitu aksioma dan teorem. Aksioma atau postulat merupakan proposisi yang kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi oleh peneliti, sehingga tidak perlu dilakukan uji dalam suatu penelitian. Yang kedua, yaitu teorem, di mana proposisi ini dideduksikan dari aksioma. Unsur ketiga, yaitu teori, di mana serangkaian asumsi atau konsep atau kontrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Dan yang keempat, variabel, di mana konsep ini diberi dari satu nilai. Dalam variabel dikenal dengan 2 bentuk, yaitu variabel kategorial dan variabel berkesinambungan. Untuk variabel kategorial yaitu variabel yang membagi responden menjadi 2 kategori atau beberapa kategori, seperti kategori variabel dikotomi, contohnya kelamin,
pilihannya pria atau wanita. Kemudian status pekerjaan. Yang ketiga, perkawinan. Untuk kategori kedua, yaitu kategori variabel politomi. Pilihannya seperti tidak sekolah, TK, SD, SMP, dan SMA atau tingkat pendidikan lainnya. Untuk variabel kedua, yaitu variabel berkesinambungan, di mana variabel yang diberi nilai-nilai merupakan suatu skala baik bersifat ordinal maupun rasio. Contohnya umur, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran rumah tangga. Untuk hipotesa, yaitu suatu pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Dan untuk definisi operasional, yaitu di mana merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Demikian presentasi kami mengenai metode survei. Terima kasih.